Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Ulisina di hatimu. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku ya guys. So, di postingan kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara bisa untuk kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, yang pertama tuh kamu harus percaya diri. Kita sebagai anak muda, apalagi yang usia kita masih baru umur 20-an seperti saya atau lebih. Di sini kita ditantang untuk melihat dunia yang sebenarnya. Kamu sebagai anak muda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi harus bisa membangun sebuah kepercayaan diri dan keluar dari zona nyamanmu. Dengan adanya kepercayaan diri ini, kamu akan membuat jadi lebih mudah untuk melangkah dan mengambil sebuah keputusan baru yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan. Misalnya nih, aku kasih contoh. Kalau misalnya ada temanmu atau tetanggamu yang mengejek kamu, mereka bilang seperti ini, kamu kok kurus banget, kulitmu kok hitam, kamu kok pendek. Tetapi dengan adanya kepercayaan diri yang kamu pegang di dalam hatimu, itu membuat kamu bisa bersikap bodoh amat sama perkataan mereka. Atau enggak, jika sebelumnya kamu belum pernah merantau, sekalipun saran aku sih cobain deh. Cobain biar kamu tahu gimana rasanya hidup sendiri, hidup mandiri. Dengan itu kepercayaan dirimu akan jadi lebih kuat. Nah, yang kedua tuh rawat dan percantik dirimu. Kita sebagai apalagi perempuan, upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena perlu kita ketahui bahwa penampilan juga sangat berpengaruh dan menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan diri kamu. Karena di zaman sekarang yang saya lihat tuh, kualitas diri seseorang itu seringkali juga bisa diukur melalui bagaimana kamu merawat diri kamu. Misalnya saya kasih contoh nih, seperti bagaimana caramu berpakaian, kewangian, kebersihan, kerapian baju kamu, dan juga penataan rambut kamu dan sebagainya. Karena memang menurut saya ini sangat penting. Soalnya hal ini membuat kenyamanan juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka akan nyaman sama kita jika kita rapi, bersih. Nah, selanjutnya yang ketiga tuh kita harus selalu berpikiran positif. Nah, di sini kenapa saya bilang harus selalu berpikiran positif? Karena memang hal itu dapat mengubah mindset kita terhadap segala hal yang terjadi di hidup kita. Sebab jika semua di pikiran kita hanya hal-hal negatif, maka kamu akan mudah terhambat dan dalam melakukan banyak kesempatan. Misalnya nih, saya kasih contoh sedikit. Di suatu waktu kamu mengikuti sebuah perlombaan atau olimpiade. Tetapi sebelum perlombaan dimulai pun, kamu sudah berpikir pesimis seperti, aku kayaknya nggak bisa deh. Soalnya mereka lebih pintar, mereka lebih cantik, atau apalah gitu. Aku kayaknya nggak sanggup deh. Padahal kita nggak tahu loh. Mana tahu kamu yang terpilih di situ, namun karena kamu sudah berpikir negatif duluan, maka itu membuat diri kamu tidak konsentrasi. Akhirnya di suatu perlombaan itu kamu menjadi kalah. Padahal kalau seandainya tadi kamu berpikir positif, walaupun mereka lebih pintar, lebih cantik atau aku tidak akan menyerah. Aku juga pasti bisa menang. Kalau gitu pikiran kamu, hal-hal positif itu dapat merubah mindset kamu, dan itu yang akan kau rasakan ke depannya. Nah, selanjutnya tuh yang keempat, kembangkan skillmu dan perbanyak belajar hal baru. Nah, di era sekarang, menurutku anak muda tuh sudah kebanyakan bermain-main. Bermain-main maksudnya sini kebanyakan scroll TikTok, main judi, dan juga main game. Padahal menurutku itu semua hanya membuat diri kita untuk hancur ke depannya. Kita seharusnya mulai sadar dan perlu kembangkan skill, baik soft skill maupun hard skill, yang tentunya sangat berguna untuk masa depan kamu sendiri. Soft skill di sini maksudnya seperti apa sih? Nah, di sini maksudnya bagaimana kemampuan kita berbicara, leadership atau kepemimpinan kita bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan hard skill di sini yang dimaksud berupa kemampuan menulis, marketing, dan juga lain-lain. Selanjutnya yang kelima tuh kita harus pintar bersosialisasi dan beradaptasi kepada orang-orang dan lingkungan sekitar.
Selain untuk menambah relasi, tentunya bersosialisasi ini dengan orang dapat memperluas wawasan kita, membuka pikiran baru, dan yang berbeda dari pikiran kamu sendiri. Secara tidak langsung, kamu bisa lebih open-minded terhadap segala hal. Nah, menurut saya memang ini sangat penting, apalagi untuk anak muda yang posisinya sedang merantau atau jauh dari orang tuanya. Di perantauan, kita harus bisa menambah relasi yang banyak dan harus pintar-pintar dalam bersosialisasi. Tapi di perantauan juga kita harus pintar untuk jaga diri ya guys ya. Selanjutnya kita harus fokus pada tujuan. Hal paling penting untuk meningkatkan kualitas dirimu sendiri adalah tentunya dengan fokus pada tujuan maupun goals kamu. Fokus pada apa yang kamu capai ke depannya, jangan mudah terpengaruh sama omongan orang yang membuat kamu kepikiran akan hal itu. Misalnya kalau pagi hari itu stop buka HP dan fokus untuk olahraga dan baca buku walaupun cuma 1 jam. Seperti pengalaman saya memang, kalau kita fokus dengan satu tujuan, maka Tuhan pasti akan mempermudah segalanya. Nah, kedepannya saya tantang kamu untuk coba list 5 aja tujuan utama atau goals kamu sendiri dan berusaha untuk mewujudkannya satu persatu dan rasakan perubahannya. Oke guys, semoga dengan ini bisa melakukan 6 cara yang saya berikan tadi. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa selalu tonton video-video aku karena di sini saya akan membahas tentang pengembangan diri. Thank you.